فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari yang penuh ketenangan, di tengah-tengah suasana majelis yang hangat, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Angin gurun berhembus perlahan, debu-debu halus beterbangan menyapu kaki para sahabat yang duduk bersila, memperhatikan dengan penuh kekhusyukan setiap kata yang keluar dari lisan mulia Rasulullah. Wajah para sahabat tampak serius, penuh perhatian dan kekaguman terhadap pengetahuan yang diberikan kepada mereka oleh utusan Allah. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Rasulullah mulai menceritakan sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Suatu kejadian yang mengguncang dunia dan akan menjadi penanda dekatnya kiamat. Rasulullah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda besar kiamat adalah turunnya seorang nabi dari langit, seorang nabi yang sangat dikenal dalam sejarah umat manusia, yaitu Nabi Isa, putra Maryam. Rasulullah menceritakan bahwa kelak ketika dunia berada dalam kegelapan penuh fitnah dan kehancuran, ketika kezaliman merajalela dan Dajjal, sang pendusta besar, telah muncul membawa tipu daya yang mengguncang keimanan manusia, maka Allah akan menurunkan Nabi Isa sebagai pembawa keadilan dan kebenaran. Rasulullah menggambarkan dengan sangat jelas, seolah-olah beliau menyaksikannya sendiri. Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di sebuah tempat di timur, di dekat Menara Putih yang berada di sisi timur kota Damaskus, di negeri Syam. Ia akan turun dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap-sayap dua malaikat. Nabi Isa turun dalam keadaan tubuhnya basah, seakan baru saja mandi. Tetesan air mengalir dari rambutnya seolah-olah mutiara yang berjatuhan. Rasulullah menjelaskan bahwa setiap orang beriman yang mencium aroma kehadirannya akan merasakan ketenangan dan bertambah keimanannya. Ketika Nabi Isa turun, beliau tidak membawa syariat baru, melainkan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ia akan membenarkan kebenaran Islam dan memerangi segala bentuk kebatilan. Salah satu misinya adalah membunuh Dajjal, musuh besar umat manusia. Rasulullah menggambarkan bahwa Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga sampai ke pintu gerbang kota Lod yang berada di wilayah Palestina. Di sanalah Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tangannya sendiri. Dengan terbunuhnya Dajjal, dunia akan kembali damai, keadilan ditegakkan, dan bumi dipenuhi oleh keberkahan. Rasulullah juga menuturkan bahwa pada masa itu umat manusia akan hidup dalam kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seekor singa akan hidup berdampingan dengan seekor kambing tanpa saling menyakiti. Anak-anak akan bermain dengan ular tanpa takut tergigit. Tidak akan ada lagi kebencian, permusuhan, atau kezaliman. Semua manusia akan memeluk satu agama, yaitu agama Islam. Harta melimpah ruah, namun tidak ada yang mau menerima karena semua orang telah merasa cukup. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun, memimpin umat manusia dengan keadilan dan ketakwaan. Ia akan menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Ketika ajal menjemput, Nabi Isa akan wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah di kota Madinah. Para sahabat terdiam mendengarkan kisah ini. Wajah mereka penuh kekaguman dan pengharapan. Rasulullah tidak hanya memberikan kabar,
tetapi juga menanamkan harapan dalam hati para sahabat bahwa di tengah-tengah kegelapan akhir zaman, cahaya kebenaran akan kembali bersinar melalui kedatangan Nabi Isa yang membawa kemenangan bagi umat Islam. Majelis pun berakhir dengan suasana hening, namun hati para sahabat bergelora oleh semangat dan keimanan yang semakin kuat. Mereka memahami bahwa perjuangan di dunia bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk menyongsong datangnya masa yang telah dijanjikan, saat kebenaran akan tegak dan kebatilan akan hancur selamanya. Setelah Rasulullah menyampaikan kabar besar itu, suasana majelis masih diliputi keheningan yang khusyuk. Para sahabat tidak hanya mendengar dengan telinga mereka, tetapi juga dengan hati yang penuh iman. Mereka seolah-olah dapat membayangkan langit yang terbelah, malaikat yang mengiringi turunnya seorang Nabi Agung, dan bumi yang menyambut kedatangannya dengan penuh harap. Beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan umat pada saat itu. Rasulullah menjelaskan bahwa sebelum turunnya Nabi Isa, dunia akan mengalami masa yang sangat sulit. Umat Islam akan menjadi minoritas dalam keyakinan yang benar, meski jumlah mereka banyak. Akan ada banyak fitnah, kebingungan dalam kebenaran, dan banyak orang tertipu oleh tipu daya Dajjal. Dajjal akan membawa kekuatan sihir dan tipu daya yang luar biasa, hingga banyak orang menyangka bahwa ia adalah Tuhan karena kemampuannya mendatangkan makanan, menghidupkan yang mati, dan mengendalikan alam. Namun, Rasulullah memberi kabar gembira bahwa orang-orang yang berpegang teguh pada iman mereka akan diselamatkan. Mereka yang bertahan di jalan kebenaran dan tidak tergoda oleh kemewahan dan janji palsu. Dajjal akan menjadi pengikut sejati dan akan disambut oleh kedatangan Nabi Isa dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Nabi Isa setelah membunuh Dajjal tidak akan kembali ke langit, melainkan tinggal di bumi bersama umat Islam. Ia akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, menghapuskan segala bentuk kesyirikan dan menyatukan umat manusia di bawah panji tauhid. Rasulullah menuturkan bahwa Nabi Isa akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, karena pada saat itu semua manusia akan memeluk Islam dan tidak ada lagi agama lain yang diakui di bumi. Rasulullah juga menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Nabi Isa, umat Islam akan hidup dalam keberkahan yang luar biasa. Hujan akan turun dengan lebat, namun membawa keberkahan. Bumi akan mengeluarkan hasil tanamannya dengan melimpah. Hewan-hewan hidup dalam kedamaian, dan tidak ada lagi permusuhan antara manusia dan alam. Anak-anak kecil akan tumbuh dalam suasana cinta dan kasih sayang. Orang tua tidak lagi khawatir akan masa depan anak-anak mereka. Keamanan akan merata, dan tidak ada satupun makhluk yang merasa terancam. Bahkan binatang buas pun kehilangan sifat buasnya. Rasulullah menggambarkan bahwa pada masa itu, seorang wanita bisa berjalan dari Hijaz ke Syam sendirian tanpa rasa takut. Setelah masa itu berlalu dan Nabi Isa telah menyelesaikan tugas sucinya, ia akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Rasulullah bersabda bahwa beliau akan dimakamkan di sebelah makamnya, di Raudhah yang mulia di kota Madinah. Di sana, 4 jasad mulia akan berbaring berdampingan. Rasulullah, 2 sahabat terdekatnya, dan Nabi Isa. Kisah ini menjadi pengingat bagi para sahabat bahwa ujian kehidupan tidak akan pernah berhenti. Akan datang masa yang lebih berat dari zaman mereka, namun cahaya kebenaran akan tetap ada. Rasulullah mengajarkan mereka untuk senantiasa mempersiapkan diri, memperkuat iman, memperbanyak amal, dan menjaga akidah agar tetap teguh menghadapi zaman fitnah. Para sahabat pun keluar dari majelis hari itu dengan hati yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa janji Allah pasti benar, dan apa yang telah disampaikan Rasulullah bukan sekadar cerita, tetapi adalah berita dari langit yang akan menjadi kenyataan pada waktunya. Dengan penuh harap,
mereka mendoakan agar keturunan mereka menjadi bagian dari umat yang akan menyambut kedatangan Nabi Isa, hidup di bawah keadilan ilahi, dan menyaksikan kemenangan akhir kebenaran atas kebatilan. Hari-hari pun terus berlalu, dan sabda Rasulullah tentang turunnya Nabi Isa tetap hidup dalam ingatan para sahabat. Mereka menyampaikan kabar itu kepada generasi setelahnya dengan penuh kehati-hatian dan keteguhan. Ilmu ini pun diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu majelis ilmu ke majelis lainnya, hingga menjadi bagian dari akidah umat Islam sepanjang zaman. Generasi demi generasi tumbuh dalam keyakinan bahwa suatu hari kelak, langit akan menyaksikan sebuah peristiwa agung yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak penciptaan manusia. Turunnya seorang nabi yang telah diangkat ke langit beribu tahun yang lalu, kembali ke bumi, bukan untuk membawa risalah baru, tetapi untuk menegakkan kembali keadilan dengan membawa ajaran yang terakhir dan sempurna, yaitu Islam. Rasulullah telah menggambarkan dengan sangat rinci sifat-sifat Nabi Isa ketika beliau turun nanti. Kulitnya berwarna cerah kemerahan, rambutnya lurus dan panjang, seolah-olah baru selesai disisir dan meneteskan air. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya kenabian. Setiap orang beriman yang melihatnya akan merasakan ketenangan yang mendalam, seakan menyaksikan wujud dari doa-doa mereka selama ini. Rasulullah juga menyampaikan bahwa sebelum Nabi Isa turun, dunia akan dilanda kegelapan spiritual. Banyak manusia yang hidup tanpa pedoman, tenggelam dalam kemewahan dunia, dan menjauh dari nilai-nilai agama. Hukum Allah banyak diabaikan, kezaliman dan kekacauan merajalela, dan manusia seolah hidup tanpa arah. Ketika itulah Allah akan menurunkan pertolongannya dengan mengutus kembali Nabi Isa sebagai jawaban atas doa para hamba yang bertakwa. Turunnya Nabi Isa bukanlah simbol keagungan pribadi, tetapi sebagai pelengkap misi kenabian terakhir. Ia akan menjadi pendukung umat Islam, memperkuat barisan kaum mukmin, dan menjadi pelindung terhadap godaan Dajjal. Rasulullah menekankan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Oleh karena itu, kehadiran Nabi Isa akan menjadi rahmat besar bagi umat ini. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, umat manusia akan menyaksikan keadilan ditegakkan dengan nyata. Tidak akan ada lagi penindasan, tidak ada lagi kekuasaan yang semena-mena, dan tidak ada lagi hukum yang dibuat atas dasar hawa nafsu manusia. Seluruh umat akan hidup dalam ketundukan kepada hukum Allah. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa pada masa itu satu sujud lebih bernilai dari dunia dan seisinya, karena begitu tingginya kadar keimanan dan kedekatan manusia kepada penciptanya. Kehidupan yang dibawa Nabi Isa bukanlah kehidupan keras penuh peperangan, melainkan kehidupan damai penuh keadilan. Tidak akan ada lagi peperangan antar bangsa, karena semua akan tunduk dalam satu akidah. Harta benda tidak lagi menjadi rebutan, karena manusia tidak lagi mengukur kebahagiaan dari kekayaan, tetapi dari kedekatan mereka kepada Allah. Nabi Isa akan tinggal di bumi sebagaimana manusia lain, makan, minum, menikah, dan berkeluarga. Namun, beliau tetap seorang nabi, dihormati dan dicintai. Ketika ajalnya datang, beliau akan dimandikan dan disolatkan oleh kaum muslimin. Rasulullah menyampaikan bahwa Nabi Isa akan dimakamkan di sisi beliau, di tempat yang telah dipersiapkan di kota Madinah. Dengan demikian, Nabi Isa akan menjadi satu-satunya nabi dari Bani Israel yang dimakamkan di antara para pemimpin umat Islam. Semua kisah ini bukan sekadar kabar masa depan. Ia adalah pelajaran, peringatan, dan harapan. Rasulullah menyampaikannya bukan untuk membangkitkan rasa takut, melainkan agar umatnya selalu waspada, selalu mempersiapkan diri, dan tidak terperdaya oleh dunia. Rasulullah ingin
agar umatnya terus menjaga iman, memperkuat amal, dan tidak ragu dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Kisah turunnya Nabi Isa bukanlah dongeng penghibur malam, melainkan janji Allah yang pasti akan terjadi. Maka, siapapun yang hidup hingga masa itu harus berpegang teguh pada petunjuk Rasulullah, karena kebenaran akan selalu menang, walau harus melewati jalan yang berat dan panjang. Setelah Rasulullah menyampaikan seluruh rangkaian kisah yang menggambarkan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, beliau tidak lupa menanamkan kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umat setelahnya bahwa peristiwa agung itu bukan sekadar sebuah kabar besar, tetapi juga sebuah amanah iman. Rasulullah menegaskan bahwa setiap mukmin wajib meyakini kebenaran turunnya Nabi Isa, karena hal itu merupakan bagian dari rukun iman kepada para nabi dan termasuk dalam tanda-tanda besar hari kiamat. Hari-hari terus berlalu dan para sahabat pun semakin giat mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kejadian-kejadian akhir zaman yang Rasulullah pernah kabarkan dengan rinci. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa sebelum Nabi Isa turun, Allah akan mengutus seorang pemimpin adil dari kalangan umat Muhammad, yaitu seorang pemuda keturunan dari keluarga Rasulullah yang dikenal sebagai Al-Mahdi. Ia akan menegakkan keadilan, mengisi dunia yang telah penuh dengan kezaliman dengan keadilan, dan mempersiapkan dunia menyambut turunnya Nabi Isa. Rasulullah bersabda bahwa ketika Nabi Isa turun dari langit, pemimpin umat Islam saat itu, Al-Mahdi, akan mengimami sholat. Namun, karena kedudukan Nabi Isa yang lebih tinggi, Al-Mahdi akan mempersilakan beliau menjadi imam. Nabi Isa akan menolaknya dan berkata bahwa sholat itu didirikan untuk umat Muhammad, dan sebagai penghormatan kepada risalah terakhir, beliau akan berdiri di belakang Al-Mahdi sebagai makmum. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa Nabi Isa datang bukan membawa syariat baru, melainkan meneruskan dan membenarkan syariat Rasulullah. Setelah sholat, Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin menuju konfrontasi akhir dengan Dajjal. Pertempuran ini bukanlah pertempuran biasa, melainkan sebuah puncak dari perlawanan antara iman dan kekufuran. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun, Nabi Isa akan mengejarnya dan membunuhnya di dekat gerbang kota Lod, sebuah kota yang berada di wilayah Palestina saat ini. Dengan terbunuhnya Dajjal, maka kebohongan besar yang selama ini menyesatkan manusia akan berakhir. Setelah kemenangan atas Dajjal, Nabi Isa akan menghancurkan salib dan membunuh babi sebagai simbol penghapusan penyimpangan dalam ajaran sebelumnya, serta membebaskan dunia dari pengaruh-pengaruh kekafiran yang telah lama menyesatkan umat manusia. Tidak akan ada lagi agama yang dianut selain Islam, dan semua manusia yang hidup akan menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Zaman Nabi Isa adalah zaman kemakmuran dan keberkahan yang tiada tara. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa seekor kambing akan berjalan di antara sekelompok serigala tanpa diganggu, dan seorang anak kecil akan bermain dengan ular tanpa rasa takut. Hasil bumi melimpah ruah, dan tidak ada lagi orang yang meminta-minta karena setiap orang memiliki lebih dari cukup. Bahkan, zakat pun tidak ada yang mau menerima karena tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Ia akan menjalani kehidupan biasa, menikah, dan memiliki keturunan. Namun, meskipun beliau hidup seperti manusia biasa, keberadaan beliau menjadi cahaya penuntun bagi umat manusia. Ketika masa hidupnya berakhir, beliau akan wafat dalam keadaan tenang, dan umat Islam akan memandikannya, mengkafani, menyalatkan, dan memakamkannya di sisi Rasulullah di Madinah. Peristiwa ini akan menjadi penutup dari fase kenabian dan tanda dekatnya hari kiamat. Setelah masa Nabi Isa, manusia akan kembali diuji.
fitnah akan datang kembali secara perlahan dan bumi akan mengalami masa kehancuran hingga akhirnya sangkakala ditiup dan seluruh makhluk pun binasa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat bukanlah dongeng ataupun cerita penghibur. Itu adalah kebenaran yang akan datang. Maka, setiap umat Islam yang meyakini hal ini harus menyiapkan diri mereka, tidak hanya dengan keyakinan semata, tetapi dengan amal, dengan keteguhan dalam akidah, dan dengan ketaatan yang istiqomah. Karena siapapun yang hidup hingga masa itu dan beriman kepada Nabi Isa serta berjuang bersamanya, maka ia termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari berbagai fitnah dan azab dunia. Dan bagi mereka yang wafat sebelum masa itu datang, keimanan kepada peristiwa tersebut menjadi bagian dari pembenaran terhadap wahyu dan sabda Rasulullah, serta bukti kesetiaan terhadap ajaran yang dibawanya. Setelah wafatnya Nabi Isa, umat manusia akan memasuki masa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Masa-masa keberkahan perlahan akan berganti menjadi masa ujian kembali. Rasulullah telah menyampaikan bahwa setelah Nabi Isa tiada, manusia akan kembali menjauh dari agama, sedikit demi sedikit. Kebodohan akan menyebar, Al-Quran akan mulai dilupakan, dan ilmu agama akan dicabut dari dada-dada manusia. Pada masa itu, keimanan akan menjadi barang langka, dan dunia akan kembali diliputi oleh kegelapan spiritual. Manusia akan kembali tenggelam dalam kesenangan dunia, berbangga-bangga dalam kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Nilai-nilai kebenaran akan dianggap asing, dan orang-orang yang berpegang teguh pada agama akan dianggap aneh. Hukum Allah kembali diabaikan, dan kezaliman akan merajalela. Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat setelah masa Nabi Isa adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ketika peristiwa ini terjadi, pintu taubat akan ditutup selama-lamanya. Tidak ada lagi ampunan bagi siapapun yang baru hendak beriman. Setelah itu, hati manusia menjadi keras seperti batu, dan kebanyakan dari mereka akan binasa dalam keadaan kufur. Selain itu, muncul pula binatang melata dari bumi yang disebut dalam Al-Quran sebagai Dabbatul Ardi. Binatang ini akan berbicara kepada manusia, memberi tanda pada wajah mereka antara yang beriman dan yang kafir. Pada masa itu, tidak akan berguna lagi harta, kedudukan, atau kekuatan. Yang tersisa hanyalah catatan amal dan keputusan Allah atas setiap jiwa. Rasulullah menggambarkan bahwa sebelum benar-benar terjadi kiamat, Allah akan mengirimkan angin lembut dari arah Yaman. Angin ini akan menyentuh setiap orang yang masih memiliki iman, walau hanya seberat biji sawi, dan mencabut nyawa mereka dengan tenang. Maka, tidak tersisa satupun manusia yang beriman di muka bumi. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang paling buruk, yang hidup seperti binatang, tidak mengenal kebaikan, dan tidak mengingkari keburukan. Saat itulah kehancuran sejati akan dimulai. Gunung-gunung dihancurkan, lautan diluapkan, dan langit terbelah. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, dan seluruh makhluk pun mati. Dunia yang selama ini dihuni oleh manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya pun hancur luluh tanpa sisa. Semua ini Rasulullah sampaikan bukan semata untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk kasih sayangnya yang mendalam kepada umatnya. Beliau ingin agar umatnya bersiap, agar mereka tidak tertipu oleh kenikmatan dunia yang sementara. Beliau menginginkan agar setiap muslim memiliki pandangan jauh ke depan, tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga untuk akhirat. Pesan-pesan Rasulullah tentang akhir zaman, tentang Nabi Isa, tentang fitnah Dajjal, dan tentang tanda-tanda besar kiamat adalah bagian dari warisan nubuah yang sangat berharga. Ia menjadi pelita di tengah gelapnya zaman, pengingat di saat hati mulai lalai, dan peneguh ketika keimanan mulai goyah. Maka, setiap muslim yang mengimani kisah ini seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku telah bersiap untuk masa-masa itu?
apakah aku sudah membentengi diri dari fitnah Dajjal dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi? Apakah aku telah mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hariku? Dan yang paling penting, apakah aku telah menjaga tauhidku tetap murni, tidak tercampur oleh kesyirikan dan kemunafikan? Kisah tentang turunnya Nabi Isa bukan sekadar cerita sejarah masa depan. Ia adalah panggilan hati bagi setiap orang beriman agar senantiasa waspada, menjaga akidah, dan memperbaiki amal. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan semua itu akan terjadi, dan tidak ada jaminan bahwa seseorang akan tetap dalam keimanan kecuali dengan rahmat Allah dan upaya sungguh-sungguh dari dirinya sendiri. Setelah masa-masa penuh berkah yang dipimpin oleh Nabi Isa berakhir, dan angin lembut dari arah Yaman telah mencabut seluruh jiwa-jiwa beriman, bumi pun menjadi tempat bagi manusia-manusia yang paling buruk. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hati untuk mengenal Allah, tidak memiliki rasa malu, dan tidak lagi menghargai kehidupan selain dari kesenangan hawa nafsu mereka sendiri. Perzinahan dilakukan terang-terangan di jalan-jalan, minuman keras menjadi hal yang biasa, pembunuhan dilakukan tanpa rasa takut atau penyesalan, dan kezaliman menjadi hukum tak tertulis dalam masyarakat mereka. Rasulullah menyebut bahwa pada masa itu, manusia hidup seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Tidak ada nilai-nilai kemanusiaan yang tersisa. Mereka tidak lagi menyebut nama Allah, bahkan satu pun tidak ada yang mengucapkan kalimat tauhid. Meskipun teknologi dan kekuatan dunia masih bisa mereka kuasai, tetapi hakikat manusia telah mereka hilangkan dari hati mereka sendiri. Di saat bumi telah penuh dengan kejahatan dan kekufuran, Allah pun memerintahkan sangkakala pertama untuk ditiup oleh malaikat Israfil. Suara tiupan itu sangat dahsyat, mengguncang seluruh alam semesta. Gunung-gunung meledak seperti kapas yang beterbangan, lautan meluap dan bergulung seperti ombak amarah, matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Langit yang selama ini tegak dengan sempurna pecah berderai seperti kaca yang dihantam palu raksasa. Seluruh makhluk yang hidup pun binasa, tak satu pun yang tersisa. Setelah itu, Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Inilah saat di mana seluruh manusia dari zaman pertama hingga terakhir akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Tanah akan memuntahkan seluruh isi perutnya. Manusia bangkit dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Mereka berdiri di padang yang sangat luas, padang mahsyar, di bawah panas matahari yang hanya sejengkal dari kepala. Dalam keadaan itu, manusia dibanjiri ketakutan dan penyesalan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada lagi keluarga atau harta yang dapat membantu. Semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Seorang ibu melupakan anaknya, seorang suami tak peduli dengan istrinya, dan anak-anak berlari tanpa tahu arah. Manusia dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan amalnya. Wajah mereka memancarkan cahaya atau kegelapan, tergantung apa yang mereka bawa dalam kehidupan dunia. Lalu datanglah para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Di antara mereka, Nabi Isa juga akan dibangkitkan, memimpin barisan umatnya dengan wajah yang bersinar. Nabi Isa akan menjadi saksi atas kaum-kaumnya terdahulu, menyatakan bahwa beliau tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah dirinya, tetapi hanya menyeru mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari itu, Rasulullah pun akan tampil sebagai pemimpin dari seluruh umat. Beliau akan sujud di hadapan Ars, memohon syafaat bagi umatnya, dan hanya Rasulullah yang akan diizinkan Allah untuk memberikan syafaat kubra, syafaat agung bagi seluruh manusia untuk memulai pengadilan akhirat. Kemudian dimulailah proses hisab. Amal manusia akan ditimbang di mizan, catatan amal akan disebar, dan seluruh perbuatan yang pernah dilakukan, baik yang besar maupun kecil,
akan ditampakkan tanpa ada yang luput. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan mereka akan berseru penuh bahagia. Namun mereka yang menerima dengan tangan kiri akan menyesali hidupnya dan berharap bisa lenyap dari muka bumi. Rasulullah telah memperingatkan kita semua bahwa hari itu pasti akan datang. Beliau telah membekali kita dengan ilmu, amal, dan petunjuk yang terang. Maka, siapapun yang mengikuti jalan beliau dengan jujur dan penuh keimanan akan dimuliakan di akhirat, bahkan bisa meraih surga yang penuh kenikmatan. Sementara mereka yang mengingkari, menolak kebenaran, dan hidup dalam kemaksiatan akan dilemparkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala tanpa henti. Inilah perjalanan akhir umat manusia yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Dari turunnya Nabi Isa sebagai penyelamat hingga kehancuran dunia dan hari pembalasan yang agung. Bukan sekadar rangkaian cerita, melainkan peringatan yang nyata agar setiap jiwa bersiap sebelum terlambat.